warahmatullahi wabarakatuh. Minalhamdalillah na'matuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan kita mintai syafaatnya di yaumul akhir nanti. Perkenalkan, nama saya Sofia Dian Adelia dengan NIM 203111214 dari kelas PAI 2G Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan negara Indonesia. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila tersebut ialah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-menurun berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara, namun lebih luas lagi, yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dalam Al-Quran. Berdasarkan tinjauan formal, Pancasila merupakan dasar negara sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila berasal dari adanya proses penggalian kebudayaan bangsa yang kemudian dijadikan sebagai dasar dari hukum di Indonesia. Istilah Pancasila berasal dari Kitab Negara Kartagama karya Empu Prapanca dan Kitab Sutasema yang dibuat oleh Empu Tantular. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjiwai seluruh sila dalam Pancasila. Sila ini mengandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah perwujudan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Segala hal berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, politik negara, pemerintah negara, hukum, dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan merupakan nilai tertinggi dan bersifat mutlak. Kedudukan manusia harus diletakkan dalam kerangka kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan. Setiap agama dan kepercayaan memiliki sosok yang dianggap Tuhan dan saling menghormati satu dengan yang lainnya dengan toleransi dan tidak melakukan sinkretisme. Umat Islam menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Setiap agama dan kepercayaan memiliki sosok yang dianggap Tuhan dan saling menghormati satu dengan yang lainnya dengan toleransi dan tidak melakukan sinkretisme. Umat Islam menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Terdapat dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah Allah itu Esa.
Keberadaan Allah dengan berbagai sifatnya bagi umat Islam hendaknya menjiwai seluruh sila pertama dalam Pancasila. Begitu pula umat lain sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing, namun harus tetap menjiwai dalam sila satu, yaitu Pancasila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara, hak asasi manusia, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu, dalam kehidupan kenegaraan, terutama dalam peraturan perundang-undangan, tempatnya tujuan ketinggian harkat martabat manusia, terutama hak-hak manusia sebagai hak dasar, harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan negara. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung suatu nilai kesadaran moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan nilai dan norma kebudayaan pada umumnya, baik diri sendiri, terhadap manusia, maupun terhadap lingkungannya. Nilai kemanusiaan yang beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan berbagai makhluk yang beragama, bermoral, dan berbudaya. Kemudian berikutnya, nilai-nilai tersebut harus dijabarkan dalam segala aspek kehidupan. Sebagai orang yang beriman atas eksistensi Tuhan, maka kita diperintahkan untuk berbuat adil, sekalipun untuk kerabat tanpa membeda-bedakan. Hal ini berarti setiap orang harus sama di mata hukum. Terdapat dalam firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 135. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakuna ghaniyya aw fakiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung di dalam sila ketiga yaitu bahwa negara merupakan persekutuan tempat hidup bersama di antara elemen-elemen yang membentuk negara, suku, ras, kelompok, golongan, maupun agama. Perbedaan di antaranya merupakan bawaan kodrat manusia dan juga merupakan ciri khas masing-masing elemen. Konsekuensi negara adalah beraneka ragam tetapi satu, mengikatkan diri dalam satu persatuan yang dilukiskan dalam suatu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Negara memberikan kebebasan atas individu, golongan, suku, ras, maupun agama untuk merealisasikan seluruh potensinya dalam kehidupan bersama yang bersifat integral. Manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar satu dengan yang lain saling mengenal, saling memahami, kemudian saling tolong-menolong yang diikat dengan persatuan Indonesia. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum
atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang dipersatukan dalam perjanjian damai dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila juga undang-undang di bawahnya. Apabila terjadi perselisihan di antara saudara seagama maupun saudara sebangsa, maka hendaknya kembali dipersatukan atau damaikanlah secara adil. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilakukan dalam kehidupan bernegara. Nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat adanya perbedaan yang harus disertai tanggung jawab, baik terhadap individu masyarakat maupun secara moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 1. Menjunjung tinggi harkat dan martabat. 2. Menjadikan dan memperkokoh persatuan dan kesatuan hidup bersama. 3. Mengakui perbedaan individu, kelompok, ras, suku, agama karena perbedaan adalah kodrat manusia. 4. Mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kelompok, ras, suku maupun agama. Hendaknya dalam musyawarah lebih dikedepankan dibandingkan dengan voting. Hal ini terdapat dalam firman Allah dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Pemerintah maupun masyarakat Indonesia demi menjaga persatuan Indonesia, maka tidak boleh mengadakan permusyawaratan yang bertujuan untuk berbuat dosa, permusuhan, dan kedurhakaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dalam sila ini terkandung nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka nilai yang harus terwujud dalam kehidupan bersama adalah keadilan yang didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan, yaitu hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia haruslah tercapai sebuah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang didasari oleh adanya persatuan Indonesia. Persatuan tersebut didasari oleh kemanusiaan yang adil dan beradab yang menjadi dasar dari segala sumber hukum di Indonesia. Disinilah perwujudan manusia sebagai makhluk sosial yang religius dalam etika kehidupan berbangsa. Firman Allah yang berkaitan dengan keadilan sosial yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i
anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadakkarun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Berbagi pada orang lain yang membutuhkan pertolongan merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hendaknya kekayaan tidak hanya dikuasai oleh orang-orang kaya saja, melainkan orang yang dilebihkan rezekinya dapat berbagi untuk kepentingan sosial. Hadis tentang Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Terdapat dalam hadis riwayat Muslim nomor 26 dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Barang siapa yang mati dan ia mengetahui bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, maka ia masuk surga. Pada hadis ini dimaksudkan bahwa pada saat seseorang mati dan ia mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka ia akan masuk surga. Tidak ada Tuhan selain Allah berarti meyakini bahwa Allah Maha Esa. Hal ini sangatlah relevan dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila kalian memutuskan hukum, maka bersikaplah adil. Apabila kalian memutuskan hukum, maka bersikaplah adil. Dinyatakan hasan oleh Al-Albani dalam As-Shahihah nomor 469. Pada hadis ini dijelaskan bahwa seseorang dalam memutuskan suatu hukum atau perkara, maka diwajibkan dan diharuskan untuk bersikap adil agar tidak terjadi ketimpangan antar pihak. Di situ berarti manusia diajarkan untuk bersikap adil dan beradab dalam menanggapi suatu hukum atau perkara. Hadis ini sangatlah relevan dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, sesungguhnya Allah meridhoi kamu dalam 3 perkara. Meridhoi kamu menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kamu berpegang teguh pada tali agama Allah dan tidak bercerai-berai. Dan kamu mengikhlaskan kecintaanmu terhadap orang yang diberi kekuasaan oleh Allah atau urusan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam hadis riwayat Al-Khatib dalam tarikhnya dihasankan oleh Imam Al-Albani dalam As-Shahihah nomor 432. Sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan dipelajari dan kebijaksanaan itu diperoleh dengan belajar bijaksana. Pada hadis tersebut dijelaskan bahwa suatu kebijaksanaan dapat diperoleh dengan cara belajar bijaksana. Jadi Rasul menegaskan bahwa seseorang dianjurkan untuk bersikap bijaksana dalam suatu hal dengan cara belajar bijaksana. Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Abu Hurairah radhiyallahu anha berkata, bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ada 7 macam orang yang bakal bernaung di bawah naungan Allah pada hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Imam, pemimpin yang adil, dan pemuda yang rajin ibadah kepada Allah, dan orang yang hatinya selalu gandrung kepada masjid, dan 2 orang yang saling kasih sayang karena Allah, baik waktu berkumpul atau berpisah, dan orang laki yang diajak berzina oleh wanita bangsawan dan cantik, maka menolak dengan kata, saya takut kepada Allah, dan orang yang sedekah dengan sembunyi-sembunyi, hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, dan orang berzikir ingat kepada Allah sendirian hingga bercucuran air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa salah satu dari 7 orang yang akan berada di naungan Allah
adalah imam, pemimpin yang adil. Jadi sudah jelas bahwa Rasulullah SAW menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan saat kita menjadi suatu imam, pemimpin. Hal ini relevan dengan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah penjelasan mengenai Pancasila dalam Al-Quran dan hadis. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.